Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam serial belajar tajwid. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mad jaiz dan mad wajib mutasil. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak videonya bisa melalui link di atas ya, atau melalui link yang saya sertakan dalam kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah. Sudah saya lingkari merah ya, di situ ada dua. Sebenarnya ada banyak di situ. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah tanda yang berdiri tegak itu. Ya, di sini ada tanda yang berdiri tegak. Itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu bukan fathah tegak ya teman-teman semuanya, melainkan itu adalah alif kecil. Sehingga istilah untuk tajwid ini adalah mad badal. Namun tidak jarang tajwid ini sering dikatakan atau dikira sebagai mad tabi'i, padahal bukan. Ya, karena memang sekilas itu sama. Di sini ada fathah, kemudian ada alif kecil. Tapi sebenarnya ini adalah mad badal. Nah, bagaimana sih dengan mad badal itu? Mari simak penjelasannya di sini. Mad badal. Badal maknanya adalah ganti. Apa yang diganti? Kata ganti di sini adalah merujuk kepada rumusan tajwid yang ada pada mushaf Al-Quran terbitan Timur Tengah, yakni mengganti huruf hamzah yang sengaja dihilangkan. Sebagai contoh, di sini terdapat hamzah yang berharokat fathah, kemudian dihadapkan dengan alif yang ada hamzah kecilnya. Maka dalam mushaf terbitan Timur Tengah, hamzah ini akan dihilangkan karena cukup dituliskan dengan alif saja. Contoh lain, kalau hamzahnya berharokat kasroh, kemudian ada ya yang tidak ada titiknya ya. Kalau di Jawa seringnya disebut dengan alif bengkong ya. Di sini bertemu dengan hamzah lagi, maka akan menjadi cukup kasroh dengan ya mati. Nah, kalau domah di sini juga bertemu dengan hamzah kecil yang di atas wawu mati. Nah, sehingga cukup dituliskan domah bertemu dengan wawu mati. Sehingga mad badal ini memiliki arti memanjangkan bacaan huruf hamzah sepanjang dua harokat, hamzah yang pertama ini ya, sepanjang dua harokat sebagai pengganti huruf hamzah yang dihilangkan. Nah, jadi hamzahnya benar double, cuman karena ini di sini diganti maka disebut dengan mad badal. Cara bacanya adalah sepanjang dua harokat. Di Indonesia sendiri atau dalam mushaf versi Indonesia itu akan dituliskan dengan fathah tegak. Apabila ada fathah yang bertemu dengan hamzah, maka akan dituliskan dengan fathah tegak. Kalau kasroh bertemu hamzah akan dituliskan kasroh tegak, sementara domah yang bertemu dengan hamzah kecil itu akan dituliskan dengan domah terbalik. Bagaimana dengan contohnya? Mari kita lihat dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat yang kelima. Di mushaf Indonesia, mad badal ini akan tertulis dengan fathah tegak. Sebagai contoh, tusqomin ainin aniyah. Panjang bacanya dua harokat ya. Sementara dalam mushaf Timur Tengah, dalam mushaf Timur Tengah itu akan ditulis seperti ini. Ada alif kecil dan ini ada fathah. Ini bukan fathah tegak ya teman-teman. Maka bacanya tetap sama dengan yang ini. Tusqomin ainin aniyah. Nah, di sini bukan mad tabi'i, melainkan di sini ada mad badal karena hamzah ya kemudian ada alif. Selanjutnya kita contohkan dalam Quran surat Al-Quraisy ayat yang kedua. Di situ ada kata ilafihim. Ilafihim. Di sini ada kasrah tegak. Sementara dalam mushaf Timur Tengah biasanya akan tertulis hamzah berharokat kasrah dan di sini ada ya mati kecil ya. Ini pengganti ya-nya seperti ini. Kemudian kalau fathah yang bertemu hamzah akan tertulis ada alif kecilnya. Bacanya sama, dua harokat yakni ilafihim dan seterusnya. Sementara dalam Quran surat Ad-Duha ayat keempat tertulis walal akhiratu. Di sini ada fathah tegak lagi. Sementara di akhir ada minal ula.
dalam mushaf Timur Tengah lagi-lagi akan ditulis berbeda. Ada fathah, ada hamzah, kemudian ada alif. Sebenarnya di sini ada hamzah kecil, cuman karena mad badal hamzahnya dihilangkan. Sama ini, kalau di sini bedanya adalah dhamma, mohon maaf, wawu ini ada harokat sukunnya, sementara di sini tidak ada. Namun tetap dibaca panjang 2 harokat. Ingat, ini bukan mad tabi'i, tapi mad badal. Nah, sehingga teman-teman, apabila teman-teman sedang membaca Al-Quran dan menjumpai tanda seperti ini, maka itu disebut dengan istilah mad badal. Kita cukup membaca panjang 2 harokat. Seperti mad tabi'i, namun itu bukan mad tabi'i. Sehingga bacaannya menjadi hal ataka hadithul ghoshiyah dan seterusnya. Jadi tidak bingung lagi ya. Kalau misalnya seperti ini bukan fathah tegak, melainkan adalah alif kecil sebagai tanda mad badal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bacaan teman-teman semakin hari semakin bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.